Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nanda Juno Prisma, salah satu dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Putih. Perkenankan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kebijakan Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDT, UKT, PT, khususnya pada bidang pembelajaran. Saya akan menjelaskan 8 poin pada bidang pembelajaran, yaitu poin pertama tentang deskripsi mata kuliah, poin kedua tentang capaian pembelajaran, poin ketiga tentang materi pembelajaran, poin keempat tentang sistem pembelajaran, poin kelima tentang metode pembelajaran, poin keenam tentang interaksi antara dosen dan mahasiswa, poin ketujuh tentang sistem penilaian mata kuliah, dan yang terakhir adalah poin ke-8, yaitu cuplikan video proses pembelajaran dari mata kuliah Kebijakan Publik. Pada poin 1, yaitu pada deskripsi mata kuliah, saya mengampu mata kuliah Kebijakan Publik dengan kode mata kuliah IAN 309 pada semester 7 dan tipe mata kuliah ini dalam kategori wajib dan memiliki bobot 3 SKS. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah khusus dan wajib di perkuliahan pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Selanjutnya, mata kuliah ini merupakan salah satu sub kajian dalam administrasi negara dan administrasi publik yang membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, di antaranya ruang lingkup ilmu administrasi, makna kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan ilmu administrasi, dan proses kebijakan. Selanjutnya pada poin kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK, yaitu mampu menjelaskan dan melakukan evaluasi kebijakan publik dan perubahan kebijakan publik. Adapun pada pertemuan minggu ke-1 sampai minggu ke-4, yang dimana kemampuan akhir mahasiswa ialah mampu menjelaskan definisi kebijakan publik, konsep dan ruang kebijakan publik, serta mampu memahami dan menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam kebijakan publik. Selanjutnya, pada pertemuan ke-5 sampai minggu ke-7, kemampuan akhir mahasiswa ialah mampu menjelaskan dan menerapkan teori-teori kebijakan publik, serta mampu menjelaskan proses kebijakan publik. Selanjutnya, pada pertemuan minggu ke-9 sampai minggu ke-11, kemampuan akhir mahasiswa yaitu mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah kebijakan. Selanjutnya, pada pertemuan minggu ke-12 sampai minggu ke-15, kemampuan akhir mahasiswa yaitu mampu menjelaskan dan melakukan evaluasi kebijakan publik dan perubahan kebijakan publik. Sedangkan pertemuan minggu ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran sebagai berikut. Pada pertemuan minggu ke-1 sampai minggu ke-4, materi pembelajaran yaitu definisi atau makna administrasi publik, konsep administrasi publik, dan ruang lingkup kebijakan publik, serta pendekatan dalam ilmu administrasi negara atau publik. Pada pertemuan ke-5 sampai minggu ke-7, materi pembelajaran yaitu teori-teori kebijakan publik serta proses kebijakan publik. Pada pertemuan minggu ke-9 sampai minggu ke-11, materi pembelajaran yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah kebijakan. Pertemuan minggu ke-12 sampai minggu ke-15, materi pembelajaran melakukan evaluasi kebijakan publik dan perubahan kebijakan publik. Selanjutnya pada poin keempat, yaitu sistem pembelajaran. Saya menggunakan metode kombinasi, dengan kata lain dengan sistem daring sinkronus dan luring sinkronus. Adapun dalam metode daring sinkronus, saya menggunakan sistem teknologi yaitu menggunakan aplikasi Google Meet dan Zoom. Adapun cara kerjanya yaitu memberikan link Google Meet ataupun Zoom melalui WhatsApp ataupun singkat dengan WA
kepada ketua kelas atau komti untuk diberikan kepada rekan-rekan kelas yang akan mengikuti perkuliahan. Dalam metode luring sinkronus, saya menggunakan fasilitas ruangan yang telah disediakan oleh pihak fakultas dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, pada poin kelima, yaitu metode pembelajaran. Saya dalam melaksanakan sistem pembelajaran pada sistem luring dan daring memakai metode ceramah. Dikarenakan dengan sistem pembelajaran pada sistem luring dan daring sangat efektif dikarenakan akan menyisipkan penjelasan serta contoh yang digunakan dalam melakukan perkuliahan. Selanjutnya, saya dalam melaksanakan sistem pembelajaran sistem luring dan daring memakai metode small group discussion. Dikarenakan dengan sistem pembelajaran pada sistem luring dan daring dalam metode small group discussion akan menjadikan peserta perkuliahan dapat berbagi menyamakan perspektif antar individu dalam menyamakan persepsi dalam analisis studi kasus. Selanjutnya, saya dalam melaksanakan sistem pembelajaran dengan sistem luring dan daring memakai metode case analysis atau analisis kasus. Dikarenakan membutuhkan pemahaman langsung kepada regulasi yang akan menjadi objek dan subjek kasus itu sendiri dalam ruang lingkup administrasi negara ataupun publik. Selanjutnya, pada poin ke-6, yaitu interaksi mahasiswa dengan dosen dalam proses pembelajaran. Interaksi mahasiswa dengan dosen dalam pembelajaran memiliki 2 subpoin, yaitu sub pertama, sistem penilaian. Sub kedua, rubrik penilaian. Adapun sub sistem penilaian yang dimaksud ialah penugasan yang diberikan kepada mahasiswa dalam mengukur keberhasilan capaian mata kuliah yang saya ampu, baik individu maupun kelompok. Adapun rinciannya sebagai berikut. Tugas per kelompok berupa pemakalaan, artinya adanya penyaluran pemikiran yang didapatkan selama perkuliahan yang telah dilalui. Tugas per individu berupa penulisan langsung bagi peserta atau mahasiswa yang diberikan penugasan yang terperinci. Sistem penilaian ini didiskusikan pada pertemuan pertama saat kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, sub rubrik penilaian, yaitu rubrik penilaian analitik yang digunakan yaitu organisasi, isi, dan gaya presentasi. Adapun yang dimaksud dengan organisasi ialah terorganisasi dengan sistem menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep. Selanjutnya, yang dimaksud dengan isi ialah isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran. Selanjutnya, yang dimaksud dengan gaya presentasi ialah berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme para pendengar. Dan selanjutnya pada poin ke-7, yaitu sistem penilaian atau dalam hal distribusi nilai memiliki nilai angka dan nilai huruf yang mengukur capaian keberhasilan mahasiswa tersendiri dengan rincian sebagai berikut. Apabila mahasiswa mendapat nilai angka 0 sampai 50, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai E. Selanjutnya, apabila mahasiswa mendapatkan nilai angka 51 sampai 59, maka mahasiswa tersebut akan mendapat nilai huruf D. Selanjutnya, apabila mahasiswa mendapatkan nilai angka 60 sampai 69, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai huruf C. Selanjutnya, apabila mahasiswa tersebut mendapatkan nilai angka 70 sampai 79, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai huruf B. Selanjutnya, apabila mahasiswa mendapatkan nilai angka 80 sampai 100, maka mahasiswa tersebut akan mendapat nilai huruf A. Nilai angka dan nilai huruf yang dijelaskan terdapat pembagian presentasi penilaian, yaitu tugas 1 berbobot 20%. Pada pertemuan minggu ke-1 sampai minggu ke-7, tugas 2 berbobot 30%. Pada pertemuan minggu ke-8, yaitu ujian tengah semester. Tugas 3 berbobot 20%. Pada pertemuan minggu ke-9 sampai minggu ke-15.
Tugas 4 berbobot 30% pada pertemuan minggu ke-16 yaitu ujian akhir semester. Dengan total bobot persentase 100% dalam evaluasi proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah kebijakan publik untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Putih. Berikutnya pada poin ke-8 yaitu cuplikan video proses pembelajaran yang akan dilaksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan perkuliahan yang kemarin, yang dimana mata kuliah yang kemarin itu juga dengan mata kuliah yang sama yaitu kebijakan publik. Di sini kita akan meneruskannya yaitu tujuan yang selanjutnya. Mengetahui tujuan pembelajaran ini yaitu mengetahui konsep dasar kebijakan publik. Dan yang kedua itu menjelaskan hubungan kebijakan publik, politik, dan negara. Pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah rangkaian dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Artinya kebijakan itu sebuah rangkaian yang terstruktur, yang terkonsep sebelum menjadi pedoman atau aturan ya, regulasi. Nah ini suatu pengertian dari kebijakan, sedangkan publik itu ya seperti kita, masyarakat umum ya. Walaupun dia mempunyai profesi dia tetap dikatakan publik. Masyarakat umum. Nah, apabila kita menggabungkan kebijakan publik dengan kebijakan dengan publik, yaitu kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, bingung kita kan? Suatu kebijakan kok diam saja dikatakan kebijakan. Nah, sedangkan ketika dibuat kebijakan, maka disebut juga kebijakan. Artinya pemerintah itu, misalkan kalau dia mendiamkan sesuatu, katakanlah seperti COVID-19 ya. Ketika itu pemerintah mendiamkan ketika itu sebelum mengambil kebijakan terkonfirmasi satu itu ialah itu juga kebijakan. Nah, jadi setelah itu dia membuat kebijakan yaitu lockdown ya untuk mengurangi dari penyebaran COVID-19. Selanjutnya kebijakan sebagai program pencapaian tujuan. Nah, berarti ada capaiannya. Berarti pembuatan kebijakan itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin tidak ada tujuannya. Nah, tentunya dengan proses-proses tata urutan dari kebijakan tersebut. Nah, mempunyai nilai-nilai ataupun norma-norma ya yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya juga tindak-tindakan yang terarah. Ya, artinya yang seperti pengertian di atas yaitu terstruktur. Berarti dia tahu apa yang ingin dia capai. Ini menyentuh hal apa dan demikian. Selanjutnya, kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi. Ingat, kebijakan itu adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini siapa yang menyatakan? Teorinya siapa? Pakar dari administrasi kebijakan publik yaitu Raka Sasatayana. Nah, ini adalah pakar dari kebijakan publik. Nah, begitu juga yang dikatakan oleh Anderson. Ini juga dari pakar kebijakan juga. Beliau menyatakan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Nah, artinya kebijakan itu ketika mempunyai masalah, maka harus diselesaikan dengan suatu regulasi, baik itu undang-undang ataupun instruksi presiden, kanun ya kalau di Aceh ya. Kalau di Aceh itu pasti kanun ya. Selanjutnya, suatu program kegiatan, nilai taktik dan strategi yang dipilih oleh seseorang. Yang dipilih seseorang ya, di sini seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tentunya
Ini adalah pembuatan dari sekelompok orang ataupun seseorang, artinya kepala daerah, ya, ataupun tidak terlepas dari eksekutif dan legislatif. Nah, itu udah sering ya, udah sering kita jelaskan ya. Ya, saya harap dari adik-adik semua mengulang kembali pembahasan yang dahulu agar terarah. Nah, sedangkan pengertian pemerintah tadi kita menjelaskan kebijakan dengan publik. Sekarang kita ke dalam pengertian pemerintahan. Di sini perkataan pemerintahan secara etimologis berasal dari kata pemerintah, sedangkan kata pemerintah berasal dari kata perintah. Artinya ya pemerintah ya memerintah, cuma itu kerja ya. Artinya bukannya tanpa ada aturan tertentu, tidak. Tentunya atas dasar dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah konstitusi tertinggi di negara Indonesia ya. Ingat ya, apapun itu tidak terlepas dari konstitusi tersebut. Nah, yang berasaskan Pancasila tentunya ya. Selanjutnya, pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara, suatu daerah negara ya tentunya, atau badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pernah nggak masa Jokowi mendengar ada kabinet maju di dalam pemilihan menteri-menterinya itu? Ada ya? Karena di dalam Jokowi itu yang tidak salah saya itu sudah 3 kali pergantian kabinet atau pergantian menteri. Yang pertama itu Kabinet Indonesia Maju. Ada yang tahu nggak selain dari situ? Ayo. Yang terbaru ini apa? Nah, nggak tahu semua ya. Oke, itu sebagai bahan nanti pada adik-adik semua. Mohon dipahami. Dan kita juga ini kan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Kita harus peka lah dengan isu-isu perpolitikan di nasional ya. Jangan hanya sekedar materi-materi ya, namun kita di satu sisi harus mencari pedoman-pedoman masing-masing. Setidaknya kita memahami isu-isu nasional, lokal, dan bahkan kalau bisa internasional. Karena kalian kan dikatakan mahasiswa tinggi. Nah, bukan seperti ini ya, bukan seperti sekolah menengah itu kan, tapi sudah mahasiswa. Saya harap sering-seringlah membaca ya, menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu adalah pemerintahan, adalah perbuatan, cara, hal, urusan, dan sebagainya memerintah. Nah, hal ini terkandung pada Undang-Undang 32 tahun 2014. Ya 14, 16 lah, saya juga lupa. Namun di situ sudah 16. Ya. Di situ ialah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya itu pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi atau tujuan, organisasinya adalah tujuan yang berbeda, yakni kata pemerintah merujuk kepada subjek atau orang-orang pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Walaupun secara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu adalah slogan untuk demokrasi ya. Itu teori demokrasi secara sederhana bahasanya demikian. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu ingat, makanya kita di dalam proses kewarganegaraan itu ada dikatakan pemilu, pemilihan umum. Karena kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Ya betul kan, yang dulunya kita melihatnya dia seorang pengusaha atau wira swasta yang lainnya, bahkan dari pensiunan PNS, tiba-tiba dia menjadi bupati, mengikuti kontestasi perpolitikan ya, baik lokal, daerah atau nasional dan internasional. Ya internasional enggak ya, cuma nasional ya. Tapi seperti Ibu Sri Mulyani itu, Menteri Keuangan itu, dia mendapatkan kedudukan di PBB ya, sebagai apa itu? Sebagai bidang ya seperti urusan keuangan
Keuangan negara itu luar biasa tuh. Itu Menteri Keuangan kita itu sangat luar biasa. Ya. Ini arti pemerintahan. Ini dalam arti sempit ini. Sempit. Ya. Pemerintahan di dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan pemerintah. Ingat, yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara. Sempit. Perbuatan pemerintah oleh organ eksekutif. Siapa itu eksekutif? Nah, kan bupati, presiden, wakil menteri, wakil menterinya itu adalah eksekutif, ya. Nah, sedangkan di dalam arti luas sebagai pemerintah yang dilakukan oleh organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara Indonesia ya, ataupun tujuan nasional. Nah, artinya di sini ada satu organ atau satu lembaga yang berperan di dalam arti sempit, sedangkan di dalam arti luas ada 3 lembaga. Ya, ingat ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini DPR, ini kepala daerah seperti presiden, gubernur, bupati, itu dikatakan eksekutif. Sedangkan yudikatif, ya, siapa aja tuh? MK dengan MA. Itu adalah lembaga yudikatif, atau yang sederhananya itu ialah lembaga peradilan, ya. Artinya seperti ada sengketa pemilu, ya, diselesaikan di sini, ataupun ada perundang-undangan yang kiranya yang perlu diperbaiki, ya, atau di amandemen lah katakanlah, ya, itu di yudikatif, di lembaga peradilan. Nah, kita tidak terlepas dari ketiga lembaga ini di dalam tata negara Republik Indonesia, karena ketiga lembaga ini adalah tidak ada tertinggi dan tidak ada yang terendah. Karena ini adalah lembaga yang tertinggi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka saling mengawasi satu sama lain. Ingat ya. Nah, ruang lingkup kebijakan publik. Di sini adanya partisipasi masyarakat atau public participation, pembuatan kebijakan bertalian dengan semua masalah, bertalian atau berurutan, ya, mengikuti, tidak dapat diamati sendiri oleh pemerintah. Nah, di sini pemerintah harus mengikut sertakan masyarakat di dalam suatu kebijakan. Nah, sederhananya demikian, Dek. Ketika suatu daerah A tentu dengan daerah B itu berbeda, ya. Jadi akan adanya partisipasi masyarakat itu maka akan disesuaikan dengan suatu daerahnya masing-masing, ya. Ingat ya. Jadi tidak mungkin ibu kota negara itu di kebijakan-kebijakannya itu disesuaikan di daerah kita. Tentunya dari kultur, geografis, jumlah penduduk dan lain sebagainya itu berbeda, ya. Apalagi tentang hal budaya, ya. Kalau di Jakarta Pusat itu ya Betawi, ya, Jawa. Nah, harus mengikuti dari partisipasi masyarakat, ya. Artinya menghadiri oleh dari tokoh-tokoh masyarakat dalam pembuatan regulasi oleh pemerintah. Terus yang kedua adanya kerangka kerja polisi, yaitu kerangka kerja kebijakan, ya. Batas kajian yang mengkonstruksikan semua faktor potensi yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Jadi artinya di sini harus mempunyai kerangka kerja. Tidak bisa serta-merta kita membuat kebijakan itu ya seenaknya saja. Ya. Jadi di dalam kebijakan itu kan ada proses-prosesnya tertentu yang harus didahulukan agar kebijakan itu tercapai, ya. Bahkan setelah dicapai juga harus dikaji ulang atau dievaluasi kembali untuk perbaharuan kebijakan itu sendiri. Terus adanya strategi kebijakan ataupun suatu masalah sosial tampil ke permukaan membutuhkan kebijakan untuk pemecahan. Tidak lagi berasal dari satu bidang kajian saja. Ini yang dimaksud. Ini kalau di dalam teori ini namanya formulasi. Nanti kita bahas. Ya. Yaitu strategi-strategi di dalam memaksimalkan untuk keefektifan atau ketepat sasaran sebuah kebijakan tersebut, ya. Selanjutnya di sini adanya tentang kepentingan masyarakat. Inilah
artinya kebijakan publik itu sesungguhnya? Harus mempunyai kepentingan masyarakat. Kan tentunya tadi kita berbicara kebijakan publik, aturan publik, masyarakat umum, ya. Tentunya itu harus menekankan kepada kepentingan masyarakat. Tidak boleh kepentingan individu ataupun sebuah kelompok, ya. Intinya harus kepentingan masyarakat. Ya, kita-kita. Ya, semua kebijakan itu. Ya. Selanjutnya, adanya kejelasan tentang kepentingan kebijakan publik, ya, atau kebijakan masyarakat, ya, kepentingan publik, ya, tentunya kebijakan publik. Kepentingan masyarakat umum itu dirumuskan hendaknya memberikan keseimbangan, ya, ingat ya, keseimbangan dengan kepentingan pribadi, ya. Di sini masyarakat umum dan di sini pribadi, ya, yang terorganisasi sebelum hal tersebut diputuskan sebagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Artinya di sini kita harus, ya, seperti di awal, kita harus tetap apapun itu kita harus merujuk kepada masyarakat umum. Ya, masyarakat umum baru pribadi, ya. Itu kalau tidak salah itu di Pancasila itu nomor berapa, ya? Nomor 2 itu, maksudnya adil dan beradab, melebihkan atau lebih mengutamakan negara daripada pribadi. Nah, itu Pancasila juga di situ dia, pedoman Pancasila. Ya. Selanjutnya ini adanya pelembagaan lebih lanjut dan kemampuan kebijakan pemerintah. Adanya pendirian lembaga riset. Nah, ini mengenal kebijakan negara pemerintah yang bersifat independen. Nah, ini ada tuh seperti lembaga-lembaga riset, termasuk ya pakar-pakar politis, ya, pakar-pakar dari perguruan tinggi. Nah, itu juga bisa dikatakan lembaga. Lembaga yang tersering itu apa itu? Lembaga riset tuh, yang ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah itu artinya seperti lembaga apa ya, yang sering di media itu, yang menunjukkan polling-polling itu. Banyak tuh kan? Ada IMCF, ICF, ada dan lain sebagainya, yang bersifat independen. Dia tidak masuk kepada pihak manapun, baik pihak dari pemerintah ataupun pihak swasta yang dibayar, tapi dia independen, betul-betul pihak dari real, sesuai lapangan dan sesuai dari kebijakan tersebut, ya. Ya, bersifat independen, ya. Lembaga riset yang independen. Independen ini ibaratnya tidak memihak, ya. Seperti komisi kalau di daerah ini yang kita kenal kan komisi independen pemilu, ya. Ya, itu bersifat independen. Artinya tidak memihak dengan siapapun. Dia berdiri sendiri, konsisten sendiri, dan ada aturannya tersendiri di dalam membatasi hal tersebut, ya. Selanjutnya adanya isi kebijakan dan evaluasi. Nah, atau mengkaji ulang pembuatan kebijakan negara atau pemerintah didasarkan atas kebijakan yang nyata, aktual, polis. Yaitu disebutkan oleh Miftah Toha. Miftah Toha ini banyak buku nih, Dek. Miftah Toha nih tentang kebijakan publik banyak dan nih. Ini nih, NASPAA. Ini dari apa? Negara Amerika, tepatnya ini lembaga nih. Lembaga yang berada di Amerika, tepatnya di Los Angeles. Pokoknya di Amerika. Ini adalah asosiasi ataupun lembaga nasional yang membawahi kebijakan publik dan administrasi. Ya, ini lembaga nasional di Amerika Serikat. Nah, menurut NASPAA, yaitu konsep kebijakan publik itu yang pertama adanya suatu proses memformulasikan, ya, atau membahas, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan, ya. Ada pembahasan, ada pelaksanaan, tentunya ada evaluasi. Setelah pelaksanaan itu bagaimana? Kan harus ada evaluasi, apakah kebijakan itu berhasil ataupun tidak berhasil, ataupun harus ditarik kembali karena tidak sesuai dengan apa tadi? Kepentingan masyarakat, ya. Intinya kebijakan itu kepentingan masyarakat. Apapun itu. Nah, yang kedua, suatu strategi
untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif atau memaksimalkan kebijakan tersebut dan memiliki alternatif kebijakan. Artinya kalau di dalam TV itu juga sering kita tuh, Pak, kalau wartawan itu bertanya kepada peninggi itu, Pak, ada solusi alternatif nggak di dalam kebijakan tersebut? Nah, pasti tuh. Itu kalau sadar tidak sadar itu sering disampaikan oleh wartawan nasional kepada eksekutif dan legislatif tersebut. Ya. Jadi artinya satu kebijakan harus ada solusi alternatifnya, memilih alternatifnya. Berarti ada ibaratnya ada cadangan ya. Apabila kebijakan ini tidak goal, berarti ada kebijakan lainnya untuk memaksimalkan kebijakan tersebut. Yang ketiga itu suatu atribut yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang masih bersifat relatif ke suatu kebijakan yang jelas dari bidang fungsional tertentu seperti kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Nah, jadi di sini tidak menitik beratkan di dalam satu bidang saja, tapi di seluruh bidang, seperti ada bidang ekonomi, sosial, ya, budaya. Jadi kebijakan itu bukan bersifatnya cuma satu kayak itu kan, ekonomi saja enggak. Makanya kita memiliki kementerian-kementerian berbeda-beda dan kementerian tersebut memiliki kebijakan masing-masing. Menteri Sosial ya urusan sosial ya. Jadi kebijakannya yang berbau sosial sampai ke bawah. Yang keempat, memerlukan kecakapan untuk menganalisis sosioekonomi, baik dia noksa politik, yaitu ini pemahaman politik ya. Bagaimana kita menganalisis perpolitikan. Identifikasi, artinya kita memilah-milah isu itu yang mana yang primer ataupun yang utama ya, yang ke skala nasional ataupun sekunder ya. Dan evaluasi program, tentunya harus ada evaluasi program. Nah itu tadi ya, harus ada evaluasi program untuk apakah ini memang tepat ataupun tidak. Kalau memang tidak tepat pada masyarakat ataupun mementingkan kelompok, itu harus dicabut, karena ini kebijakan itu harus kepada masyarakat, terus mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat. Nah kan kalian melihat nih kepentingan masyarakat ya. Segala sesuatu kebijakan publik itu pasti kebijakan masyarakat. Ya. Ingat. Nah, di sini ada kebijakan umum, kebijakan strategi nasional ya, atau disebut kebijakan nasional. Di sini ada undang-undang ya, yang pembuatan terletak dengan presiden yang disetujui oleh DPR dan peraturan pengganti undang-undang ataupun perpu. Perpu itu peraturan pengganti undang-undang ya. Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Nah, apa itu artinya? Hukum itu bersifat memaksa ya. Mau tidak mau itu harus dilakukan ya. Namun di sisi lain sudah dilibatkan oleh stakeholder ataupun tokoh-tokoh dari pihak masyarakat ya. Partisipasi masyarakat ada tadi kan teorinya. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Terus yang kedua itu PP ataupun peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang berwenang menerbitkannya berada di tangan presiden ya. Jadi eksekutif legislatif berperan kan di dalam membuat regulasi, membuat aturannya, berperan ya. Nah, jangan sampai nanti walaupun DPR itu ada tugas-tugasnya tertentu ya tetap kita berpedoman ke DPR saja. Oh, undang-undang DPR aja enggak. Artinya presiden juga ikut peran di dalam membuat peraturan presiden, instruksi presiden, ada ya instruksi presiden, keputusan presiden atau maklumat presiden. Maklumat itu tahu enggak? Himbauannya itu salah satunya seperti COVID-19 kemarin. Dia kan tidak ada di dalam aturan, tapi presiden di dalam waktu mendesak ataupun kritis ya, ketika itu untuk mengurangi penyebaran, maka presiden mengeluarkan maklumat presiden kepada masyarakat agar berada dalam rumah, mencuci tangan, ya kan? Itu yang diberikan. Lockdown itu yang sangat luar biasa ya. Lockdown itu tidak boleh berpergian, jadi harus berada di rumah untuk menjaga ketidaksebaran dari virus COVID-19 ya. Nah, ini kan maklumat presiden keadaan tertentu ya dapat mengumatkan presiden. Jadi di dalam kritis itu presiden bisa mengeluarkan tanpa melalui proses-proses seperti perencanaan dan lain sebagainya hal ya. Tetapi ketika dia sudah mengetahui, wah ini kok seperti ini, nah presiden bisa gitu maksudnya langsung mengeluarkan dengan keadaan kritis.
Kalau kebijakan manajerial ini lebih pada teknis ini. Nah, tadi kan kebijakan umum ya. Kebijakan umum atau kebijakan nasional. Manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang pemerintah, peraturan menteri. Nah, ini dia kebijakan yang saya sampaikan tadi. Menteri juga mengeluarkan suatu kebijakan ya. Seperti peraturan menteri kan? Pernah dengar kan? Peraturan Menteri Kesehatan tentang A, B, dan C ya. Seperti Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan ini ya, PKN dan lain sebagainya hal itu, menteri-menterinya itu mengeluarkan kebijakan tersendiri dan itu sah. Ya. Terus kebijakan teknis operasional penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan, keputusan, instruksi pimpinan lembaga non departemen atau instruksi Direktur Jenderal dan masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Kalau non departemen ini seperti BPK itu non departemen, tapi dia di bawah naungan negara Republik Indonesia ya. Itu non dia tidak jauh lah seperti independen juga dia jatuhnya. Konon itu BPK dan sebagainya. Nah ini nih. Nah ini tadi kan yang sekilas tadi yang kita jelaskan tadi, lembaga tertinggi di Indonesia. Nah, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama-sama setara. Ya, artinya. Oke, kepada adik-adik, mungkin di sini kita, ini slogan tadi nih, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lembaga eksekutif siapa? Presiden. Dipilih melalui pemilu ya. Sebelumnya dia dari rakyat ya, dan oleh rakyat dan untuk rakyat. Kan dia juga berada posisi itu ya. Makanya kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Oke, kita masuk ke sini. Mungkin saya ingin sedikit bertanya pada kawan-kawan. Bentar, ini masih baru nih. Jadi agak sulit ya. Oke. Ya. Sini kita akan memahami lembaga tertinggi. Kita harus memahami ini dikarenakan kita akan mengetahui seperti tujuan pembelajaran ini tadi, yaitu tentang mengetahui tentang sistem politik ya, pemerintahan. Jadi sini kita ada legislatif, sebenarnya eksekutif ya, tapi bisa berubah-ubah juga. Eksekutif, dan yudikatif ya. Yudikatif. Nah, legislatif. Lembaga apa saja? Ayo. Itu di Gedung Senayan itu banyak tertulis di situ tuh. Siapa-siapa aja yang terlibat di legislatif itu tuh. Siapa tuh? Ya. MPR, DPR, DPR enggak? DPD. Kalau DPRD itu setingkat provinsi. Itu provinsi ya. Atau di kita ini namanya tuh DPR RA ya. Nah, kenapa hal demikian bisa? Karena kita mempunyai otonomi daerah khusus ya. Makanya kita bisa mengubah. Kalau di Aceh ya, di Aceh ada empat ya yang otonomi daerah khusus. Kalau kita mengatakan otonomi daerah, seluruh provinsi otonomi daerah. Tetapi yang membedakannya itu otonomi daerah, hanya otonomi daerah dan otonomi daerah khusus. Ya. Siapa saja itu? Coba, ada yang tahu nggak? Aceh, ya tentu ya. Terus siapa lagi? 3 lagi? Jogja, oke? Jakarta, oke? Dan Papua. Ya, betul ya? Betul yang dia sampaikan? Ya benar. Itu adalah ibu kota yang otonomi daerah khusus ya. Mereka bisa lebih diberi wewenang oleh pusat ya kepada pemerintahan daerah itu sendiri. Yang termasuk yang disebutkan tadi Jakarta. Kenapa Jakarta itu? Karena dia ibu kota negara Republik Indonesia. Kalau Aceh dari sejarah, dari historis. Kalau Yogyakarta juga demikian. Papua juga demikian ya. Jadi ketika kita mengacu kepada otonomi daerah khusus, tentunya pasti ada sesuatu historis, sejarah yang menekankan bahwa daerah ini harus menjadi daerah otonomi daerah khusus ya. Ingat ya, ini DPR ya.
DPD ya. Ini tingkat pusat ya. Nanti ada daerah. Kalau daerah DPD ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau di kita DPRA. Ini Aceh ya. Ini Aceh. Kalau di provinsi selain dari Aceh itu DPRD. Ingat daerah. Ya. Cuma di Aceh yang daerah. Kalau di kabupaten, ayo DPRK lah. DPRK itu adalah setingkat kabupaten. Nah, kalau eksekutif ini siapa saja nih? Yuk. Presiden ya. Presiden dan wakil. Oke, ini otomatis ya. Wakil. Presiden terus. Ya, setingkat ini dulu, setingkat provinsi dulu, setingkat pusat dulu. Menteri ya. Menteri dan wakil menteri ya. Ya, menteri ya. Ini adalah eksekutif, ingat. Ini adalah eksekutif, menteri ya. Menteri dan wakil menteri. Ini adalah eksekutif ya, setingkat nasional. Kalau daerah, ayo yang disebutkan tadi, gubernur ya. Gubernur ya. Setingkat kabupaten, bupati lah. Bupati atau, yuk, apa? Yuk, iya. Wali kota ya. Wali kota. Ya. Karena kita berada di Aceh ya, ada kota Sibu Salam ya. Ada kota Sumawe, kota Banda Aceh. Yudikatif MA dengan MK ya. Ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan memiliki peran masing-masing. MK ini sama-sama peradilan ya. Ini artinya peradilan, lembaga peradilan tertinggi di negara Republik Indonesia. Peradilan negara Republik Indonesia. MK ini ketika ada peraturan perundang-undangan yang bermasalah, maka akan dibahas di MK. Kan sering tuh anggota DPR apabila masyarakat yang belum puas dengan aturan tersebut bisa diajukan ke MK kan. Nah, ya namanya juga negara demokrasi, kita diberikan keleluasaan karena kita harus mengingat kedaulatan negara itu paling besarnya itu di tangan rakyat ya. Kedaulatan ataupun wewenang tertinggi di Republik Demokrasi itu ya di masyarakatnya sendiri. Ya. Di sini tentang apa tadi? Tentang sengketa perundang-undangan ya. Perundang-undangan, perpolitikan ya. Sedangkan MA ini apa? MA ini adalah menjaga, salah satunya itu tugasnya nama baik hakim-hakim MK. Nah, ya. Ini lembaga pendampingnya. Nah, terkadang tidak lulus di sini maka akan diteruskan di sini karena di sini ibaratnya MPR-nya ini apa? Kalau di sini kan MPR nih. Nah, kalau di sini MA namanya. Nah, seolah-olah itu ada MPR-nya itu yang menjaga nama baik lembaga MK dan MA. Nah, terus untuk kebaikan lembaganya lah. Itu ada beberapa itu tugasnya masing-masing. Nah, tugasnya legislatif ini yang terpenting. Nah, apa tugasnya? Ada 3, yuk. Yuk, ini pembahasan pertemuan kemarin nih. Yuk, apa nih? Apa aja tugasnya? Ya, merancang undang-undang ya. Terus? Ya, kalau di MPR itu ya, itu khusus ya. Dia kan ada, jadi di dalam legislatif ya, dia kan ada berapa lembaga tuh? DPR, ya, MPR, DPD, ya. DPR mempunyai 3 fungsi umum di negara Republik Indonesia, umum ya. Nah, kalau MPR ini salah satunya yang melantik ya. Kalau sudah melantik tentunya ada pemberhentian ya. Nah, dan ada beberapa lagi melantik dan memberhentikan mungkin ya dengan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. DPD ini adalah perwakilan dari daerah provinsi ya. Berapa perwakilannya setiap di daerah provinsi? Hah?
Enggak, di provinsi itu dia perwakilannya ada berjumlah 4 orang. Itu 4 orang. Setiap provinsi itu 4 orang. Dikalikan saja dengan berapa sekarang? 38. Berapa totalnya? 4 kali 38? Jumlah anggota DPD di Gedung Senayan? Coba buka kalkulator. 152. Ini adalah anggota DPD di Gedung Senayan. Ya. Ini jumlahnya. Oke, kita kembali kepada DPR tadi ada 3, oke. Undang-undang yang pertama, yang kedua? Ya, undang peraturan pasti undang-undang ya, regulasi terus. Ya, atau namanya itu budgeting ya. Budgeting. Budgeting ini adalah penganggaran. Penganggaran atau anggaran ya. Nah, terus yang terakhir ada 3 tuh. Ya. Ya. Berarti sebagai pengawas ya. Pengawas. Ingat, ada 3 tugasnya DPR itu yang sangat penting secara peraturan undang-undang itu ada 3 ya. Oke, sebelum saya tutup ya. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan semua. Saya persilahkan pada adik-adik mahasiswa. Silakan. Ya, dari laki atau cewek dulu nih? Ah? Oh, dari cowok nih. Oke. Ya, silakan dari cowok ya. Apa? Ya, silakan. Sifat sebelumnya dari penjelasan Bapak tadi, saya sering mendengar adanya slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, bagaimana menurut Bapak dalam perencanaan kebijakan publik? Ya. Berarti ada slogan yang ini ya, dari rakyat, oleh rakyat. Nah, terus dan untuk rakyat. Artinya tadi pertanyaan ini bisa diulangi pertanyaannya tadi? Slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak dalam perencanaan kebijakan publik? Ini bisa siapa sih? Saya. Ini saya kira sudah catat gitu. Ada di semua. Ya, satu pertanyaan satu dua ya, biar saya mengingat. Nah, oke, cukup di sini saja. Oke. Jadi ada slogan dulu dari rakyat, ya, rakyat, oleh rakyat, rakyat dan untuk rakyat. Ini slogan demokrasi dari rakyat melalui pemilu ya, dari rakyat, masyarakat umum, publik, masyarakat umum, dan dipilih oleh rakyat dan menjadi pemimpin dari rakyat. Itu sederhananya. Nah, jadi seperti bupati, gubernur, dan presiden itu dipilih dari rakyat, selanjutnya dipilih oleh rakyat dan menjadi pemimpin dari rakyat. Nah, ya, saya kira sudah jelas ya, sederhana, tapi ini menyentuh sekali nih. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari kita, untuk kita, dan untuk semua. Ya, itu sederhana ya. Terus yang kedua, saya persilahkan. Baik Pak, tadi dalam penjelasan materi Bapak ada tentang perencanaan dan dalam pembentukan kebijakan. Ya. Jadi dalam sebuah perencanaan dan pembentukan kebijakan tentunya ada yang menyasar pada masyarakat. Ya. Pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut memiliki tata urutan regulasinya? Oh, ini cerita tata urutan ya? Ya, Tata urutan. Berarti di sini tadi bicara slogan, di sini kita tata urutan. Nah, ini langsung bisa dihapus ya, karena keterbatasan papan tulis. Oke. Nah. Tata peraturan ya. Peraturan atau regulasi ya. Regulasi. Nah, yang tertinggi
yang tertinggi. Nah, tadi sudah saya singgung bahwasannya ada konstitusi tertinggi itu ialah, ayo, tadi pernah saya singgung. Konstitusi tertinggi di Republik Indonesia itu apa? Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Artinya ada turunnya kemudiannya yaitu, ayo, apa? D-nya dihilangi? Undang-undang. Yang selanjutnya, ayo. Instruksi Presiden, Perpu, instruksi Presiden. Ya, ini yang tertinggi ya. Terus ada namanya Inpres. Inpres ini instruksi Presiden. Terus adanya peraturan perubah undang-undang. Ini dari Presiden juga ya. Pokoknya aturan segala yang diberikan oleh Presiden, yang dikeluarkan oleh Presiden, yang kita perjelaskan tadi seperti ada maklumat Presiden ya. Ya. Ini terus yang kedua ini tingkat daerah, ayo apa tuh? Kalau di Aceh ini namanya kanun. Ya. Kanun daerah ataupun daerah ya. Yang berprovinsi di provinsi ya. Terus nanti ada kanun di kabupaten atau kota ya. Di sini provinsi maksudnya, provinsi ya. Provinsi. Nah, dari tata urutan ini pertanyaannya, apakah bisa aturan itu tidak sesuai dengan yang di atasnya? Artinya, apakah undang-undang bisa bertentangan dengan Undang-Undang 1945? Bisa nggak? Ya? Bisa nggak? Ayo. Ya nggak bisa lah. Karena sudah dikatakan bahwa konstitusi tertinggi itu Undang-Undang 1945. Apapun itu anaknya ataupun turunannya itu tidak boleh terlepas atau di luar dari koridor pemahaman tentang Undang-Undang 1945. Ketika menimbulkan undang-undang maka timbullah instruksi Presiden. Ya, bisa saja instruksi Presiden disamaratakan dan akan menjadi kanun ataupun peraturan daerah ya, peraturan daerah. Itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1145 atau yang di atasnya. Pernah nggak dengar peraturan menteri? Terus di bawahnya itu ada juga peraturan. Itu tidak boleh bertentangan karena dia tata peraturannya itu sudah jelas. Peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya atau payung hukumnya. Ya. Itu tidak boleh berbeda atau berbenturan, ya. Jadi kanun juga demikian, kanun kabupaten kota juga demikian. Ya. Jadi ini tidak boleh di luar dari koridor peraturan perundang-undang yang sebelumnya. Ya, harus sesuai. Turunannya sudah jelas Undang-Undang 1945, turunannya undang-undang dan pecahan dari undang-undangan itu menjadi kanun pemerintahan daerah. Itu tidak boleh bertentangan dengan kanun yang di atasnya ataupun aturan di atasnya. Kanun itu adalah penyebutan untuk di provinsi Aceh ya. Kalau di luar daerah itu perda namanya. Peraturan daerah itu setingkat provinsi ya. Nah, kalau di Aceh itu kanun atau perda kalau secara bahasa Indonesianya ya. Sekiranya ya, ini mungkin ada tugas yang tadi mungkin sudah lama saya tampilkan tadi, mungkin bisa di screenshot ataupun apa untuk lengkapi atau dibuat atau diselesaikan oleh pada adik-adik semua. Ya, cukup dikarenakan sudah waktunya sudah selesai dan pembahasan kita juga sudah selesai. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya, saya ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik semua ya. Ya, apabila ada kesalahan
Saya memohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.